Assalamualaikum, selamat datang di channel Belajar AKM. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap dalam kondisi sehat, biar makin semangat belajar mempersiapkan ujian AMBK tingkat SMA yang akan berlangsung sebentar lagi. Nah, pada video kali ini kita akan bahas latihan soal AMBK tingkat SMA dengan subtes literasi yang berkaitan dengan teks dan informasi. Ada beberapa tips yang akan kita bagikan untuk membantu teman-teman menyelesaikan soal dengan bacaan panjang seperti ini. Oke, tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis teman-teman dan kita mulai kerjakan soalnya. Kita mulai kerjakan soal pertama, yaitu soal literasi dengan tema teks dan informasi. Kali ini judulnya adalah Unkarya atau tanaman gambir. Oke, jika teman-teman perhatikan, di sini ada bacaan yang cukup panjang. Nah, ini akan menghabiskan banyak waktu jika teman-teman harus membaca seluruh isi bacaan. Ada beberapa cara yang dapat teman-teman gunakan untuk menyelesaikan soal literasi dengan waktu yang cukup singkat. Oke, ini adalah tips mudah untuk mengerjakan soal literasi. Langkah pertama yaitu kita bisa langsung baca pertanyaan. Oke, jadi pada setiap soal literasi atau soal dengan narasi bacaan yang cukup panjang, teman-teman bisa langsung fokus baca pertanyaan yang ada di soal. Langkah kedua yaitu lakukan teknik scanning. Nah, apa itu scanning? Scanning adalah teknik membaca cepat untuk mendapatkan suatu informasi spesifik tanpa membaca informasi lainnya. Misalkan, kita mencari kata dalam kamus atau mencari angka statistik. Nah, langkah yang ketiga adalah lakukan teknik skimming atau membaca cepat untuk mencari ide pokok suatu bacaan. Jadi ini adalah beberapa tips yang dapat teman-teman gunakan. Kita kembali ke soal yang pertama. Jadi langkah pertama adalah langsung baca pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara memanfaatkan gambir untuk membantu proses penyembuhan luka bakar. Jadi pada soal yang pertama, yang ditanyakan adalah cara memanfaatkan tanaman gambir untuk membantu proses penyembuhan luka bakar. Pada bacaan di atas, apabila kita baca sekilas, ada beberapa manfaat dari tanaman gambir, seperti untuk mengobati luka, demam, diare, dan lain-lain. Nah, karena pada soal pertama, yang ditanyakan adalah untuk proses penyembuhan luka bakar, maka pada bacaan kita langsung fokus mencari kata luka bakar. Nah, di sini ada kata luka bakar. Oke, kita baca dari awal. Jadi, daun gambir yang dihaluskan bila ditempelkan pada bagian luka bakar akan membantu proses penyembuhan luka. Nah, hal ini dapat menjawab pertanyaan nomor 1 ya teman-teman. Jadi, cara memanfaatkan gambir untuk membantu proses penyembuhan luka bakar adalah dengan cara dihaluskan dan ditempelkan pada bagian luka. Oke, soal pertama sudah terjawab tanpa membaca seluruh bacaan. Mudah ya teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 2 masih dengan judul yang sama, yaitu tentang unkarya atau tanaman gambir. Masih menggunakan tips seperti yang sebelumnya, kita langsung baca pertanyaannya. Berdasarkan teks tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanaman gambir merupakan tanaman multifungsi. Penjelasan berikut yang mendukung kesimpulan tersebut adalah A. Gambir sangat cocok digunakan untuk mengobati luka bakar dan bekas luka. Pilihan jawaban A benar ya teman-teman, seperti pada pertanyaan yang nomor 1. Kemudian pilihan jawaban B, tanaman gambir sejak dulu dimanfaatkan sebagai obat penyakit dalam. Oke, pada bacaan di sini ada penyakit diare, disentri, sakit kepala, sakit perut, kemudian obat sakit tenggorokan, infeksi jamur dan bakteri. Nah, ini merupakan termasuk penyakit dalam. Jadi pilihan jawaban B benar. Kemudian pilihan jawaban C, ranting muda pada tanaman gambir dimanfaatkan untuk obat demam. Kita perhatikan pada gambar, di sini ada keterangan ranting muda dimanfaatkan sebagai obat penyakit demam. Nah, berarti pilihan jawaban C benar. Pilihan jawaban D, daun gambir, dapat digunakan sebagai obat berbagai macam gangguan mulut. Bagian daun sebagai obat berbagai macam gangguan mulut seperti sariawan, bibir kering, luka gusi, memperkuat gigi. Nah, berarti pilihan jawaban D juga benar.
Kemudian kita lihat pilihan jawaban E, hampir semua bagian pada tanaman gambir bermanfaat untuk mengobati berbagai macam penyakit. Nah, bagian E inilah yang paling tepat. Meskipun bagian A, B, C, dan D benar, ternyata bagian E mewakili semua jawaban A sampai D. Sehingga untuk soal nomor 2, pilihan jawabannya adalah yang bagian E. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Kita lanjut ke soal nomor 3, judulnya adalah sabun lerak yang ramah pada bumi. Pada bagian awal ada sebuah ilustrasi tanaman lerak disertai juga dengan beberapa kandungan tanaman lerak serta manfaat tanaman lerak. Oke, seperti pada soal-soal literasi sebelumnya, cara mengerjakan soal literasi, langkah pertama adalah kita langsung baca pertanyaannya. Oke, kali ini tipe soalnya adalah pilihan ganda kompleks, di mana ada beberapa pernyataan yang harus kita jawab dengan memberikan tanda centang di kolom benar atau salah. Oke, kita mulai dari pernyataan yang pertama. Berdasarkan teks, dijelaskan manfaat lerak dan cara penggunaannya. Pada ilustrasi di atas, yaitu gambar tanaman lerak, disebutkan beberapa poin. Yang pertama adalah saponin juga digunakan untuk membunuh serangga. Kata bisa digunakan, berarti ini masuk dalam kategori manfaat. Selain itu, saponin juga bisa digunakan untuk melindungi tanaman dari jamur. Nah, ini juga termasuk manfaat. Oke, jadi sudah kita peroleh bahwa pada bacaan tersebut terdapat manfaat dari tanaman lerak. Selanjutnya, kita cari apakah ada cara penggunaannya. Jadi pada bacaan ini disebutkan bahwa Karina mengangkat sebuah kotak kardus atau zero waste. Tiba-tiba kardus terjatuh dan isinya berjatuhan. Karina mengambil sebutir benda bulat seperti kurma, tetapi kering dan berbau asam. "Ini apa, Bu?" tanya Karina kepada ibunya. "Ini namanya lerak, bahasa Latinnya Sapindus raracea. Kita akan memakainya sebagai sabun cuci. Ayo kita punguti." Ibu membawa 2 buah baskom kecil, 1 buah dipakai untuk mewadahi lerak yang jatuh dan 1 wadah lainnya diisi air panas. "Semua lerak disimpan di sini?" tanya Karina dengan menunjuk baskom yang mulai penuh berisi lerak. Ibu mengangguk. "Yang ibu tambah air panas akan kita gunakan untuk mencuci hari ini. Yang itu untuk besok lusa dan hari berikutnya. Kita rendam dengan air biasa selama 2 malam. Nah, dari bacaan yang telah kita baca ini mengandung beberapa hal yang berkaitan dengan cara penggunaan, di mana biji lerak yang berbentuk seperti kurma ini akan kita masukkan ke dalam baskom. Nah, ini merupakan langkah yang pertama. Setelah dimasukkan ke dalam baskom, kemudian kita tambahkan air panas pada biji lerak yang ada di dalam baskom tersebut. Setelah itu, biji tersebut akan direndam selama 2 malam. Nah, beberapa tahap tersebut merupakan cara penggunaan biji lerak. Oke, sehingga pada pernyataan yang pertama, pilihan jawabannya adalah benar. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Pemanfaatan bahasa dan format cerita lebih mudah dipahami remaja daripada penggunaan format penjelasan yang cenderung membosankan. Nah, seperti pada soal nomor 3, di sini ada ilustrasi berupa gambar serta beberapa keterangan tentang tanaman lerak. Nah, tanpa membaca seluruh teks, kita sudah bisa mengerti beberapa manfaat serta kandungan dari tanaman lerak. Nah, ini cukup membantu dan lebih mudah dipahami. Jadi pada pernyataan yang kedua, pilihan jawabannya adalah benar. Oke, lanjut ke pernyataan yang ketiga. Isi teks kurang bermanfaat karena kemajuan teknologi membuat kehidupan kita semakin dinamis, sehingga penggunaan lerak sebagai pengganti deterjen kurang diminati. Jika disebutkan bahwa isi teks kurang bermanfaat, sepertinya ini kurang tepat ya teman-teman, karena di sini telah disebutkan beberapa manfaat dari biji tanaman lerak, seperti ada kandungan saponin yang bermanfaat untuk membunuh serangga serta melindungi tanaman dari jamur. Jadi pada soal nomor 3 atau pernyataan ketiga, jawabannya adalah salah. Oke, lanjut ke pernyataan yang keempat.
Konteks yang digunakan dalam teks tidak sesuai dengan perkembangan zaman, jadi teks tersebut tidak lagi bermanfaat bagi kehidupan kita. Untuk menjawab pernyataan yang keempat, teman-teman bisa lanjutkan baca sekilas dari bacaan di atas. Oke, jadi pada bacaan tersebut disebutkan bahwa tanaman lerak tersebut dapat disimpan lagi untuk dipakai keesokan harinya. Jadi tanaman lerak ini justru memiliki manfaat ya, karena bisa digunakan secara berulang. Oke, selain itu disebutkan bahwa tanaman lerak bisa digunakan sebagai sampo alami, pembersih lantai, pembersih logam perak dan perunggu, juga buat insektisida. Nah, tanaman lerak ternyata juga memiliki banyak manfaat. Oke, pada pernyataan yang keempat disebutkan bahwa konteks yang digunakan dalam teks tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman, atau jawabannya adalah salah. Karena mengingat kondisi bumi yang semakin banyak tercemari oleh beberapa insektisida serta bahan kimia yang lainnya, maka penggunaan lerak ini justru akan sangat dibutuhkan karena sifatnya yang ramah pada bumi. Oke, gimana teman-teman? Masih tetap semangat ya? Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Kita lanjut ke soal nomor 4, masih dengan judul yang sama, yaitu sabun lerak yang ramah pada bumi. Oke teman-teman, masih ingat ya cara mengerjakan soal literasi? Jadi kita langsung baca soalnya. Oke, di sini ada 4 pernyataan yang harus kita jawab dengan memberikan tanda centang pada kolom benar atau kolom salah. Kita mulai dari pernyataan yang pertama. Informasi visual berupa gambar dalam teks tersebut melengkapi penjelasan pengetahuan dalam teks. Yang dimaksud dengan informasi visual adalah gambar pada bacaan tersebut. Nah, pada gambar ini cukup memberikan informasi ya teman-teman tentang manfaat biji lerak, kemudian kandungan dari biji lerak. Jadi pada pernyataan yang pertama, jawabannya adalah benar. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Informasi visual tersebut tidak sesuai karena gambar disajikan dalam format animasi. Seharusnya foto buah lerak asli yang ditampilkan. Nah, sepertinya ini kurang tepat ya. Karena pada animasi di atas sudah cukup mewakilkan tentang informasi kandungan biji lerak maupun manfaatnya, tanpa harus menampilkan foto buah lerak yang asli. Jadi pada pernyataan yang kedua, jawabannya adalah salah. Lanjut ke pernyataan yang ketiga. Gambar dalam teks tersebut kurang bagus karena penggunaan warna tidak sesuai dengan gambar buah lerak yang dijelaskan dalam teks. Jadi biji lerak memiliki warna coklat, nah sama ya seperti gambar yang ada di sini, kemudian dengan daun yang berwarna hijau. Nah, seharusnya ilustrasi pada bacaan di atas sudah sesuai ya. Sehingga pada pernyataan yang ketiga jawabannya adalah salah. Lanjut ke pernyataan yang keempat. Penggunaan gambar disertai penjelasan tentang manfaat lerak sangat bermanfaat bagi pembaca. Nah, ini sudah pasti jawabannya adalah benar. Karena dengan melihat pada ilustrasi gambar yang ada di atas, sudah mewakili beberapa informasi yang akan disampaikan dalam bacaan atau teks yang ada di bagian bawahnya. Oke, mudah ya teman-teman. Nah, buat teman-teman apabila ada yang perlu ditanyakan atau ada masukan soal-soal lain yang perlu dibahas, boleh silakan tulis di kolom komentar. Oke, sekian pembahasan soal kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Belajar AKM untuk mendapatkan video pembahasan soal yang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.